Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang penelitian ex post facto pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Sebelum membahas tentang penelitian ex post facto, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Maria Emiwati Syotang, dan yang kedua ada Yosi Chandraningsih, yang ketiga ada Bidasari Siregar, dan yang keempat ada Louis Yolanda Lohena Pesi. Pengertian penelitian ex post facto. Ex post facto dalam bahasa Latin memiliki sebuah arti, yaitu dari sesudah fakta, yang dimana menunjukkan bahwa penelitian dilakukan setelah terdapat perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas tersebut terjadi karena adanya perkembangan kejadian itu secara alami. Menurut Arifin, menyatakan bahwa penelitian ex post facto merupakan suatu penelitian empiris yang sistematis di mana peneliti tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena perwujudan variabel tersebut telah terjadi, atau karena pada dasarnya variabel tersebut tidak dapat dilakukan manipulasi. Kemudian menurut Sugiono, ia menyatakan bahwa penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Nah, dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa penelitian ex post facto merupakan penelitian di mana variabel-variabel bebasnya sudah terjadi perlakuan atau tidak melakukan perlakuan pada saat penelitian berlangsung. Secara metodis, penelitian ex post facto merupakan penelitian eksperimen yang juga menguji hipotesis tetapi tidak memberikan perlakuan-perlakuan tertentu karena sesuatu sebab untuk memberikan perlakuan atau manipulasi. Biasanya karena alasan etika manusiawi atau gejala atau peristiwa tersebut sudah terjadi dan ingin menelusuri faktor-faktor penyebabnya atau hal-hal yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, keterikatan antara variabel bebas maupun antar variabel bebas dengan variabel terikat sudah terjadi secara alami. Selain itu, penelitian ex post facto juga disebut dengan retrospective study karena penelitian ini merupakan penelitian kembali terhadap suatu peristiwa atau kejadian dan kemudian menyelidiki atau menelusuri ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sugiono pada saat sebelumnya, yaitu bahwa penelitian ex post facto adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian ex post facto mirip dengan penelitian eksperimen. Hanya saja dalam penelitian ex post facto tidak melakukan pengontrolan variabel dan variabel bebas pada ex post facto tidak dimanipulasi serta tidak ada perlakuan. Sedangkan dalam penelitian eksperimen, peneliti dituntut untuk memberikan perlakuan variabel bebas. Namun, dalam pengukuran efek dari variabel bebas pada variabel terikat, baik eksperimen maupun ex post facto tetap dilakukan. Prosedur penelitian ex post facto dimulai dengan melihat keadaan sekarang yang dianggap sebagai akibat dari faktor yang terjadi dari sebelumnya. Kemudian, menyelidiki ke belakang guna untuk menetapkan faktor-faktor yang diduga sebagai penyebabnya.
Dengan demikian, peneliti harus menoleh ke belakang untuk menentukan faktor-faktor yang diasumsikan sebagai penyebab yang telah beroperasi di masa lalu. Itulah sebabnya mengapa peneliti dalam penelitian ex post facto tidak dapat memberikan kontrol. Selanjutnya tentang tujuan penelitian ex post facto. Tujuan utama dari penelitian ex post facto adalah untuk menemukan atau mencari penyebab yang memungkinkan atas akibat perubahan yang sekarang terjadi atau untuk mencari akibat lebih lanjut dari peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya, tentang karakteristik dan ciri-ciri penelitian ex post facto. Berikut ada beberapa karakteristik penelitian ex post facto, antara lain: yang pertama, penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan penemuannya sebagaimana yang diamati. Yang kedua, penelitian korelasional, untuk mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang sedang diteliti. Dan yang ketiga, penelitian eksperimental dan ex post facto memiliki dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu untuk menentukan validitas empiris. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Yang B adalah ciri-ciri penelitian ex post facto. Yang pertama, pengumpulan data dilakukan setelah semua peristiwa terjadi. Variabel yang ditentukan terlebih dahulu adalah variabel terikat, kemudian meruntut ke belakang yang bertujuan untuk menentukan sebab, hubungan, serta maknanya. Yang ketiga, penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Beberapa hal tersebut misalnya, yang pertama, jika tidak mungkin memilih, mengontrol, serta memanipulasi faktor-faktor yang diperlukan untuk meneliti hubungan sebab akibat secara langsung. Yang B, jika kontrol semua variabel tidak realistik dan artificial. Maksudnya, kesulitan untuk mencegah interaksi yang normal dengan variabel lain yang mempengaruhi. Yang ketiga, jika kontrol secara laboratori untuk beberapa tujuan tidak praktis, baik dari segi biaya maupun dari etika. Selanjutnya adalah macam-macam penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, causal research atau penelitian kausal korelasi, dan causal comparative research atau penelitian kausal komparatif. Yang pertama adalah penelitian kausal korelasi, yaitu suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal korelasi memiliki karakteristik seperti penelitian tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam lingkungan yang nyata, serta memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Untuk penjelasan lebih dalamnya mengenai penelitian kausal korelasi telah dijelaskan oleh kelompok pertama. Yang kedua adalah causal comparative research atau penelitian kausal komparatif, yaitu pendekatan dasar kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian ia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Causal comparative research bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan melalui pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menelusuri kembali faktor apa yang mungkin menjadi penyebabnya dengan melalui sebuah data tertentu. Menurut Sukardi tahun 2003, penelitian kausal komparatif merupakan kegiatan penelitian yang berusaha mencari informasi tentang mengapa terjadi hubungan sebab akibat dan peneliti berusaha melacak kembali hubungan tersebut. Adapun ciri pokok penelitian kausal komparatif menurut pendapat Surya Brata tahun 2003 yakni bersifat ex post facto. Maksudnya, data dikumpulkan setelah semua kejadian yang ia persoalkan tersebut berlangsung atau telah terjadi.
Peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variable dan menguji data tersebut dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab saling keterhubungan dan maknanya. Contohnya yang pertama, apa pengaruh yang terjadi jika seorang anak tanpa mengikuti sekolah taman kanak-kanak, kemudian langsung masuk ke sekolah dasar? Yang kedua, apa pengaruh yang terjadi jika seorang calon karyawan tanpa mengikuti pelatihan manajerial, kemudian langsung ditempatkan sebagai seorang manajer? Menurut Soekardi tahun 2003, antara penelitian korelasi dan penelitian kausal komparatif, keduanya memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, mereka tidak memanipulasi variabel karena variabel telah terjadi. Yang kedua, mereka tidak melakukan kontrol, serta apabila peneliti menggunakan program statistik dalam komputer, penelitian regresi otomatis juga menganalisis hasil korelasi. Selain persamaan, penelitian korelasi dan penelitian kausal komparatif memiliki perbedaan. Yang pertama, dalam penelitian korelasi, peneliti tidak mengidentifikasi atau membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tetapi dalam penelitian kausal komparatif, peneliti berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam hubungan variabel yang kompleks. Mereka membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas ex post facto atau penelitian kausal komparatif. Selanjutnya ada rancangan dasar dari penelitian ex post facto. Di sini contohnya adalah ada dua kelompok, yaitu dropout dan tidak dropout. Dari kelompok dropout ini dibagi lagi menjadi dua kelompok. Kelompok dropout ini dinamakan dengan kelompok A. Pada kelompok pertama, kelompok yang memiliki karakteristik dengan variabel terikatnya yaitu pengukuran. Dan kelompok kedua dari kelompok A ini adalah kelompok yang tidak memiliki karakteristik dengan variabel terikat juga sama yaitu pengukuran. Lalu kelompok yang kedua yaitu kelompok tidak dropout atau kelompok B. Dari kelompok B ini yang pertama adalah kelompok yang memiliki karakteristik 1 dan variabel terikat pengukuran. Lalu kelompok kedua dari kelompok B ini adalah kelompok yang memiliki karakteristik 2 dengan variabel terikat yaitu pengukuran. Lalu penjelasan lebih lengkapnya yaitu peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa dropout dari universitas. Untuk itu, peneliti mengambil dua kelompok atau lebih dengan jumlah yang sama dari satu universitas. Kelompok pertama atau kelompok A adalah mahasiswa yang dropout, sedangkan kelompok kedua atau kelompok B, mahasiswa yang bukan dropout. Selanjutnya, peneliti menguji beberapa variabel tentang status sosial ekonomi, lingkungan belajar, tempat tinggal, cara belajar, hasil belajar, dan mungkin juga kemampuan atau abilities dari responden. Dengan menggunakan teknik statistik tertentu dalam analisis data akan dapat diketahui faktor-faktor mana yang lebih menentukan mahasiswa dropout dari universitas. Walaupun melalui penelitian kausal komparatif telah banyak dihasilkan informasi, penelitian kausal komparatif dapat pula dimanfaatkan untuk melihat hubungan sebab akibat yang sederhana. Namun ada beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian sehingga tidak terjadi salah penafsiran terhadap hasil yang didapat melalui penelitian ini. Selanjutnya ada langkah-langkah dari penelitian ex post facto. Langkah yang pertama yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah yang ditentukan harus memuat sebab adanya variabel terikat yang ditemukan bersumber pada hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan atau penafsiran peneliti atas hasil penelitian fenomena yang diteliti. Masalah penelitian ini dapat berupa pernyataan hipotesis atau tujuan. Rumusan hipotesis dipakai jika sifat dasar perbedaan dapat diperkirakan oleh peneliti sebelum mengumpulkan data. Sedangkan rumusan pernyataan tujuan dipakai apabila peneliti tidak dapat memperkirakan perbedaan antar kelompok subjek yang dibandingkan dalam variabel tertentu. Langkah yang kedua yaitu hipotesis. Setelah peneliti merumuskan masalah, peneliti harus bisa mengidentifikasi tandingan atau alternatif yang barangkali bisa menjelaskan keterkaitan antar variabel independen dan variabel dependen. Lalu, langkah yang ketiga yaitu pengelompokan data. Untuk menentukan kelompok subjek yang akan dipilih, langkah pertama adalah kelompok yang dipilih harus mempunyai ciri-ciri yang akan menjadi fokus penelitian. Setelah itu, peneliti akan memilih kelompok yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut atau berbeda tingkatannya. Lalu, langkah yang keempat adalah pengumpulan data.
Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan saja, yaitu data yang berkaitan dengan variabel dependen ataupun berkaitan dengan faktor yang dimungkinkan atas munculnya hipotesis tandingan. Sebab penelitian ini meneliti fenomena yang telah terjadi. Seringkali data yang dibutuhkan telah tersedia sehingga peneliti dapat memilih sumber yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, berbagai jenis instrumen seperti tes, angket, interview bisa dipakai dalam mengumpulkan data bagi peneliti. Lalu, langkah yang kelima yaitu analisis data. Dalam menganalisis data yang ada teknik yang bisa digunakan, seperti yang dipakai dalam penelitian diferensial maupun eksperimen. Perbandingan dari nilai 7 variabel dependen ini dilaksanakan antara kelompok subjek yang satu dengan kelompok subjek lain berdasarkan faktor yang menjadi fokus penelitian. Hal ini bisa dilaksanakan menggunakan teknik analisis UJT, independen atau ANAVA, bergantung pada jumlah kelompok dari faktor tersebut. Apapun teknik analisis statistik diferensial yang dipakai, pada umumnya analisis tersebut diawali dengan menghitung nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi untuk mengenal antar kelompok secara deskriptif. Lalu, langkah yang terakhir adalah penafsiran hasil. Pernyataan sebab akibat dalam penelitian ini harus dilaksanakan secara hati-hati. Kualitas hubungan antara variabel independen dan dependen sangat bergantung pada kepandaian peneliti dalam memilih kelompok perbandingan yang homogen dan keyakinan akan munculnya hipotesis tandingan bisa dicegah. Keunggulan dari penelitian ex post facto. Yang pertama, baik digunakan untuk setiap keadaan jika penelitian eksperimen tidak dapat dilakukan. Lalu, kemajuan dalam bidang teknik, metode statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial telah membuat desain ex post facto lebih dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, memberikan informasi mengenai berbagai sifat gejala yang dipermasalahkan. Kelemahan dari penelitian ex post facto tidak memiliki kontrol langsung variabel bebas, sulit untuk meyakinkan apakah faktor-faktor dari penyebab telah diidentifikasi dan dimasukkan, tidak ada variabel tunggal yang menjadi penyebab dari suatu akibat, melainkan beberapa gabungan hubungan variabel-variabel berjalan bersama dalam keadaan tertentu menghasilkan akibat tertentu. Suatu fenomena bisa saja bukan hasil dari sebab yang beragam, melainkan juga bisa dari satu sebab dalam satu hal dan dari sebab-sebab yang lain. Jika hubungan kedua variabel ditemui, dinyatakan sulit untuk memastikan siapa yang sebab dan siapa yang akibat. Jika menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel, tidak memastikan bahwa hubungan dinyatakan sebab akibat karena semua variabel kemungkinan berhubungan dengan suatu variabel tambahan yang tidak diamati. Dan yang terakhir, penelitian komparatif dalam keadaan yang alami tidak memberikan pemilihan subjek yang terkontrol. Sulit menempatkan kelompok subjek yang sama dalam segala hal kecuali penelitiannya terhadap satu variabel.